Majelis Taklim Assalam menayangkan tausiah dengan judul asli Syarat dan Rukun Puasa, suara Guru Kiai Haji Muhammad Mafid. Kemudian ditayangkan kembali dengan judul ceramah Waktu berpuasa, niat dan syarat puasa wajib dan puasa sunat. Selamat menyaksikan. Mempunyai syarat-syarat tertentu yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Di antaranya adalah mengetahui waktu tadi. Mengetahui waktu. Karena puasa ini macam-macam. Ada puasa itu wajib. Ada puasa itu haram. Dari sekira-kira waktunya. Ada puasa itu makruh. Puasa mempunyai syarat-syarat tertentu yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Di antaranya adalah mengetahui waktu tadi. Mengetahui waktu. Karena puasa ini macam-macam. Ada puasa itu wajib. Ada puasa itu haram. Dari sekira-kira waktunya. Ada puasa itu makruh. Ada puasa itu sunat. Jadi kita sebelum puasa kita mesti mengetahui dahulu waktunya itu. Esok kalau puasa boleh kada. Di antaranya adalah mengetahui waktu. Di puasa diharamkan dan kada sah pada hari raya fitrah atau adha. Puasa haram. Yang kemudian kada boleh puasa pada hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kada boleh puasa juga. Kada boleh puasa juga pada hari yang ragu-ragu apakah esok termasuk Ramadan atau kada. Kada boleh puasa juga. Kada boleh puasa juga sesudah nisfu Sya'ban. Puasa sunat sesudah nisfu Sya'ban itu kada boleh, diharamkan. Kecuali orang yang sudah punya kebiasaan puasa Senin Kamis atau sudah kebiasaan puasa sehari buka sehari, nah itu boleh. Atau puasa mengqadha boleh juga. Kalau puasa kada napa-napa, puasa imbah nisfu Sya'ban, nah itu diharamkan. Termasuk puasa yang diharamkan juga adalah puasa sunat. Yang qadaan masih ada, puasa sunat qadaan masih ada hutang lagi dan waktu sudah sempit. Itu haram puasa sunat. Misalnya lagi 4 hari masuk bulan Ramadan. Inya hutang puasa lagi 5 hari. Puasa sunat masih, nah kada boleh itu. Karena mestinya digunakan waktu untuk membayar qadaan. Dan haram pula puasa sunat diharamkan perempuan yang tidak dapat izin oleh suaminya. Bini-bini yang kada dapat izin lakinya, itu dia haram dia melakukan puasa sunat. Jadi sebelum puasa mesti tahu dahulu waktunya itu. Mun aku esok puasa boleh kada? Puasa nang haram nang tadi. Ada puasa nang makruh.
Artinya puasa ini karena salah mengandak waktu lalu dimakruhkan. Pertama, puasa sunat sedangkan qadaan masih ada, waktu masih panjang. Orang berisi qadaan puasa 6 nya, tapi kadang mengqada puasa 6 berdahulu, nah itu adalah makruh. Jadi orang yang ada puasa qadaan lah dulu, hanya puasa 6 kayak itu mestinya. Kalau ini berdahulu puasa 6 keadaan kaina itu dimakruhkan. Yang kedua, makruh puasa sehari pada hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad. Ini puasa sunat sehari aja hari Jumat itu dimakruhkan. Ini puasa sunat sehari aja hari Sabtu atau sehari aja hari Ahad, itu dimakruhkan. Jadi kalau hendak puasa hari Jumat, Kamis kah lawan Jumat atau Jumat lawan Sabtu. Hendak puasa hari Sabtu, Sabtu kah lawan Ahad atau Sabtu lawan Jumat. Hendak puasa hari Ahad, Ahad kah lawan Senin atau Ahad lawan Sabtu. Itu mesti berganding dua. Kalau kada makruh. Kecuali orang puasa qadaan. Nah, itu kada makruh. Macam hari Arafah. Hari Arafah di sini kita hari apa? Hari Sabtu. Karena hari raya hari Ahad. Jadi hari raya hari Ahad, kita ini berarti puasa Arafah hari Sabtu. Nah, itu menurut dalam kitab-kitab fikih, kalau kita puasa sehari Sabtu itu aja puasa sunat, itu hukumnya adalah makruh. Kecuali digabung lawan Jumat. Jumat lawan Sabtu kena puasa. Namun hendak Sabtu aja sebuting hari Arafah, boleh, tapi qadaan. Bayar qadaan. Saja aku mengqada fardu bulan Ramadan sekaligus puasa sunat Arafah, nah itu boleh, kada makruh. Kalau sebuting aja sunat Arafah diandak jatuhnya pada hari Sabtu atau pada hari Ahad atau pada hari Jumat tanpa dikawani hari sebelum atau sesudahnya, itu dimakruhkan. Jadi supaya jangan makruh, misalnya hendak puasa sehari aja diganding tadi. Kan hari Sabtu nih puasa Arafah, tapi puasa mengqada sekaligus puasa Arafah. Nah, itu kada makruh. Atau puasa nazar diganding lawan nazar, kada makruh juga. Misalnya kita ucapkan di mulut kita ucapkan aku bernazar puasa sehari. Harinya kada kita padahakan bila-bila. Nah, kayaknya pas hari Sabtu kebetulan hari Arafah, hanya kita berniat saja aku puasa nazar esok hari dan puasa sunat Arafah sekaligus. Nah, itu kada makruh juga. Gabung. Jangan lewatkan promosi super. Di antaranya adalah mengetahui waktu, kemudian lagi berniat sesuai syaratnya. Niat itu ada syarat-syaratnya. Kalau puasa kita puasa wajib, puasa fardu, itu syarat niat ada 3. Yang pertama, tabyid, artinya niat itu andaknya mesti malam hari. Nangaran malam itu mulai maghrib sampai terbit fajar. Kalau kita puasa fardu, niat andaknya pasti malam hari. Yang kedua, syaratnya niat apa? Kasat, menyengaja. Sahjaku puasa. Nah, sahjaku puasa. Yang ketiga, syaratnya niat adalah ta'yin, menentukan. Sahjaku puasa Ramadan. Sahjaku puasa Arafah. Sahjaku puasa Asyura. Nah, Asyura, Arafah, Ramadan itu ta'yin namanya. Itu 3 macam itu syarat niat.
mengenai membuat nang gadin bang, nama itu sauma gadin kan, itu sunat membuat gadinnya itu. Membuat pardunya bang sunat juga, karena Ramadan tuh kada pardu. Jadi walaupun ditinggal pardunya cukup aja sudah. Membuat hadhis sanata itu sunat juga, membuat lillahi ta'ala sunat juga. Jadi sekurang-kurangnya niat untuk bulan Ramadan, nawaitu sauma Ramadan, sah sudah puasanya. Nawaitu sauma Ramadan, di situ aja itu sudah sekurang-kurang niat cukup, saja aku puasa Ramadan. Nah itu sekurang-kurangnya. Yang paling sempurna nawaitu sauma gadin, itu anak ada ibarat sahih Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala, itu selengkapnya alatnya. Kalau minimalnya sekurang-kurangnya sahajaku puasa Ramadan cukup. Puasa Arafah, puasa Asyura, andai kata dia mengata sahajaku puasa, sudah cukup menurut sebahagian ulama. Malam Sabtu kainah berniat sahajaku puasa, cukup sudah. Menurut sebagian ulama lagi mengatakan dibuat maka ngarannya ta'yin juga sahajaku puasa Arafah. Namunnya kada dibuat, ya tadi khilaf ulama, ada mengatakan boleh, ada mengatakan kada boleh. Asyura sahajaku puasa, ya sudah. Ditambah bang Asyura baik lagi, cuma sudah sah puasanya. Itu syarat niat. Berniat sesuai syaratnya. Menahan daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga secara sengaja. Dalam awak manusia yang normal, tubuh manusia yang normal ada 7 rongga. 2 lubang hidung, 2 telinga, 1 mulut, kubul lawan dubur. 7. Nah, kalimpanan kada batal puasa. Kenapa? Karena mata lain rongga. Mata lain rongga. Besuntik batal lah puasa? Kada batal. Kenapa? Karena memasukkan obat kada di rongga, dicucuk di daging. Itu kada batal puasa karena kada dalam rongga memasukkannya. Menahan daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga secara sengaja, tidak mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik karena bersetubuh atau dengan cara lain, dan tidak muntah dengan sengaja. Kalau muntah sengaja batal puasanya. Namun muntah bang kada sengaja, kalau muntahnya kada sengaja kada batal puasa, kecuali memuntahannya tabulik pulang ke dalam rongga ada. Memuntahan tabulik ada sedikit ke dalam rongga. Nah tapi kalau kita buliknya itu karena sudah kita tahan kada terlawa juga, tetap tak masuk juga ada sedikit pulang memuntahan itu, nah itu kada apa-apa. Misalnya mau di motor muntah, nah kita karek kalau warakan, ada yang tak buat sedikit-sedikit tak masuk, nah itu dimaafkan aja. Tapi kalau kita kada berusaha mengariknya, muntahnya itu nah kada berusaha meluapnya, tak masuk, nah itu batal puasanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sampai dengan ayat yang berbunyi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan berisi berbagai penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Oleh para ulama tafsir disebutkan Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz.
di atas langit yang ketujuh, hendaknya di atas lagi. Diturunkan ke langit pertama. Langit pertama tuh ada tempat ngarannya Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan ke situ sebijian sekaligus mulai awal sampai akhir. Nah, dari langit pertama itu turun kepada Nabi kita bertahap sesuai keadaan yang menuntutnya. Jadi selama berapa 20 tahun lebih Al-Quran turun sedikit demi sedikit kepada Nabi kita. Jadi maksudnya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, diturunkan dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah itu pada bulan Ramadan. Menurut sebagian pendapat ulama adalah Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, macam-macam pendapat. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi kita mulai Baitul Izzah itu selama 20 tahun lebih. Ada yang sesurah turunnya kepada Nabi kita, ada yang seayat saja turunnya kepada Nabi kita, tergantung keadaannya. Dan Al-Quran itu bukan Al-Quran yang jadi macam kita sekarang ini, kadang macam itu asalnya Al-Quran. Melalui proses yang panjang sehingga Al-Quran jadi macam kita ini. Nah, Rasulullah SAW wafat, Al-Quran itu masih kadada lagi. Al-Quran masih belum ada. Artinya bukuannya, bagiannya itu kadada Al-Quran. Rasulullah wafat, Quran kadada. Cuma ada seekor sahabat ada yang hafal 2-3 surah. Ada seekor sahabat hafal sesurah, ada seekor sahabat hafal sekian ayat, ada yang bertulis di kulit kambing, ada yang bertulis di lapah kurma. Rasulullah wafat, Al-Quran demikian. Nah, sesudah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah mengganti Rasulullah, Abu Bakar ini berinisiatif, artinya kalau macam ini cara kan Quran ini bisa hilang, sahabat yang hafal mati, siapa lagi? Lalu Abu Bakar menunjuk salah seorang sahabat kalau ada khilaf namanya Zaid bin Sabit, nah, mengumpul Al-Quran, dikumpul, dicatat. Ada yang hafal 2 surah, catati. Ada yang hafal sekian surah, dicatat. Jadi sebuku Al-Quran. Jadi sebiji Al-Quran. Itu masih belum beratur lagi. Cuma Al-Quran sudah cukup sebiji. Nah, itu berjalan semasa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, begitu Utsman menjadi khalifah. Nah, lalu kalau dihimpunkan lagi Al-Quran, diperbaharui lagi, disusun surahnya. Dulu asal jadi sebiji, ya sudah zaman Abu Bakar Siddiq itu, zaman Utsman hanya disusun surahnya. Namanya susun surah ini siapa? Susunan surah yang ada itu ada yang langsung dari Allah Ta'ala melalui Nabi kita, ada yang sebagian merupakan ijtihad para sahabat. Makanya jangan aneh karena kita melihat Quran ada belain susunan surahnya. Misal di Makkah, ini surah nomor 5, kita misalnya surah ini kenapa lain di situ? Itu biasa aja. Karena susunan surah itu ada semuaan dari Rasulullah. Sebagian dari Rasulullah, sebagian daripada ijtihad para sahabat. Nah, jadi Al-Quran disusun oleh Sayyidina Utsman. Makanya Utsman digelar Jami'ul Quran. Utsman orang yang menghimpunkan Al-Quran. Nah, jadi Utsman menghimpunkan Quran disusun surah Fatihah pemulaan, Baqarah nomor 2, Ali Imran, itu susunan daripada Sayyidina Utsman. Itu belum bertitik lagi Qurannya. Huruf-hurufnya belum bertitik lagi. Ya, ba, nun, ada sing titikan. Jadi bila ada orang bujur-bujur apa, ada orang baca, ada bertitik. Ini apa ini? Tak akal, ba kan apakah? Berapa ratus tahun kemudian sesudah itu hanya dikirakan menitiki Al-Quran dititiki, bila ba titiknya sebiji di bawah, bila ta titiknya 2, nun macam ini titiknya sebiji. Nah, hanya bertitik. Belum berbaris lagi. Jadi bila ada orang bernahu, ada orang baca Quran zaman itu. Bila ada orang ahli nahu, saraf, banyak orang baca Quran, mana ada berbaris. Berapa ratus tahun kemudian pulang, hanya Quran dibarisi oleh orang.
Ya sampai kan kita ini, kita tinggal nyamannya aja lagi. Nah, babaris sudah betitik apa sudah dahulu ada macam itu. Nah itu Al-Quran. Diriwayatkan bahwa pada bulan Ramadan pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan yang membangkang diikat. Ini hadis, ada yang mengatakan maknanya macam itu, ada yang mentakwilkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bila bulan puasa itu surga dibukai lawang-lawangnya, neraka ditutup, syaitan dipasung. Nah menurut ulama sebagiannya lagi itu hanya tamsil. Oh bulan puasa itu pintu surga dibuka. Artinya apa? Bulan puasa itu Allah memberikan rahmat kepada umatnya ini, kepada hamba-hambanya ini, supaya mereka itu bergairah untuk beribadah. Nah, bila bulan puasa kita bersemangat beribadah. Nah, itu artinya apa? Isyarat bahwa pintu surga dibuka. Orang bulan puasa maksiat kurang daripada kada bulan puasa. Karena pintu neraka ditutup, syaitan dipasung. Nah, jadi menurut sebagian ulama ini itu hanya isyarat bahwa bulan puasa itu masa orang rajin beribadah, masa orang malas melakukan maksiat. Dan berserulah seseorang penyeru pada tiap-tiap malam, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai orang-orang yang ingin berbuat jahat, tahanlah. Nah, bulan Ramadan. Orang yang menahan diri daripada maksiat itu dapat pahala. 1. Karena ngaran dosa itu napa? Bila kita lakukan kita disiksa, bila kita tinggalkan berpahala. Itu ngaran dosa. Kita menghindari dosa dapat pahala. 1. Tapi bila mana di bulan Ramadan kita menghindari daripada dosa, itu dapat pahala berganda. Kenapa? Karena menghormati bulan Ramadan. Permulaan Ramadan adalah rahmah. Pertengahannya adalah ampunan Allah. Dan penutupnya adalah pembebasan neraka. Jadi artinya pada awal Ramadan kita hendaknya memperbanyak meminta rahmat kepada Allah. Di pertengahan Ramadan memperbanyak meminta ampunan kepada Allah. Di ujung-ujung Ramadan memperbanyak minta pembebasan daripada api neraka. Pada bulan Ramadan pahala semua ibadah wajib 70 kali lipat dari pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Pada bulan Ramadan pahala semua ibadah wajib 70 kali lipat dari pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Sembahyang fardu di bulan Ramadan 70 kali pahalanya lebih gana daripada sembahyang fardu di luar Ramadan. Orang menunaikan zakat di bulan Ramadan itu jauh lebih gana pahalanya daripada orang yang menunaikan zakat di luar bulan Ramadan. Makanya orang-orang dahulu banyak bilang zakat tuh dimajukan ke bulan Ramadan. Supaya apa? Pahalanya 70 kali lipat berganda. 70 kali lipat. Sedangkan ibadah sunat di bulan puasa artinya berpahala ibadah wajib di bulan lain. Sembahyang sunat di bulan puasa nilainya sama lawan sembahyang wajib. Bersedekah sunat di bulan puasa sama nilainya bersedekah wajib di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan hendaknya dimanfaatkan untuk memperbanyak amal baik seperti membaca Al-Quran, bersedekah, membukakan orang yang berpuasa, termasuk ibadah yang paling mulia. Artinya ibadah sunat yang paling tinggi nilainya di bulan Ramadan itu adalah membukakan orang puasa.
dengan makanan yang halal. Itu kan ada nomor 2-nya lagi. Nomor 1 sudah itu. Lebih afdal daripada membaca Quran, lebih afdal daripada sembahyang tarawih, lebih afdal daripada apapun. Paling afdal pahalanya adalah